Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin coba membuat grafik di Excel. Jadi di sini saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Seperti ini. Jadi ini adalah dua grafik yang telah selesai dibuat. Jadi ini ada satu tabel, yang ini tabelnya. Sekarang kita akan mencoba membuat grafik seperti di bawah ini. Ini jenis grafik 1, ini jenis grafik 2. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya bisa dipilih salah satu. Bisa dipilih yang ini atau bisa dipilih yang ini, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kita akan coba membuat ulang. Dari tabel berikut ini kita akan coba membuat ulang menjadi dua tabel seperti ini. Ya, jadi tutorialnya yaitu bagaimana cara membuat tabel, cara membuat grafik dari tabel ini. Sekarang kita akan langsung mulai buat. Ini kita coba hapus. Jadi yang dilampirkan untuk grafik ialah tabel. Jadi ini adalah tabel penjualan. Ini ada bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Juli. Kemudian ada di tiap bulan ada 4 minggu. Di sini ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Artinya minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 di tiap bulan. Kemudian ini adalah total per bulan penjualan. Ya. Ini adalah data penjualan. Ini kita tulis dulu data penjualan. Seperti ini. Ya, jadi ini telah ada tabel. Nah, untuk membuat grafik caranya yaitu seperti berikut ini. Jadi yang pertama sekali, untuk membuat grafik kita blok dulu tabel yang ingin dibuat grafik seperti ini. Ini kemudian kita menuju ke menu insert. Kemudian di sini ada menu tabel. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk mempercepat proses pembuatan grafik bisa klik recommended chart yang ini. Jadi ini bisa dipilih grafik sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kira-kira hasilnya seperti simulasi gambar ini. Ya, ini bisa dipilih asal-asal, nanti diperbaiki atau bisa dipilih langsung sesuai dengan kebutuhan. Bisa dipilih yang ini. Jika ini tidak sesuai bisa dirubah. Cara rubahnya yaitu kita klik ini. Ini ada berapa jenis grafik. Ada kolom, ada line, ada P, ada hierarki, ada statistikal, ada EK atau scatter, kemudian ada waterfall, ada map. Ya, jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi di tutorial yang telah selesai yang ini yang serupa dengan ini ialah grafik kolom. Jadi kita pilih grafik kolom. Untuk rubah grafiknya kita klik sekali di grafik. Nah, kemudian di atasnya dia muncul chart design. Kemudian ada muncul format 2 ini. Jadi ini ialah menu-menu untuk atur format grafik. Bisa dipilih chart design, bisa dipilih format. Ya, untuk rubah jenis grafik bisa klik di menu chart design, kemudian pilih change chart type. Jadi ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih yaitu kolom yang ini. Seperti ini. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Yang kita cek udah mirip seperti ini apa belum. Ya, ini hampir mirip dengan yang pertama, yang ini. Ini Januari, ini minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu total ya. Minggu 4 total. Jadi ini Januari, ini nggak tampil. Jadi untuk editnya kita klik lagi ini. Kemudian kita menuju ke menu chart. Kemudian kita pilih quick layout. Kemudian ini bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini nggak cocok, pilih yang lain. Ini. Nah, ini cocok.
Jadi bisa dicoba-coba. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini telah selesai satu grafik. Ini judulnya yaitu data penjualan atau grafik penjualan. Jadi ini telah selesai satu grafik. Yang ini dia bentuknya yang ini. Kemudian caranya ini agak sedikit susah, yaitu grafik yang kedua seperti ini. Kita buat grafik seperti ini dari tabel ini. Yang ini ya. Jadi ini isinya Januari, ini minggu. Ini kita coba yang minggu di sini, yang Januari di bawah seperti ini. Yang minggu di sini, yang Januari di bawah. Ini caranya agak sedikit susah, tapi ini kita coba buat manual. Ya, caranya yaitu seperti berikut ini. Jadi kita buat ulang grafiknya. Kita blok tabel yang ingin dibuat grafik, kemudian menuju ke menu insert, kemudian biar cepat bisa klik rekom seperti ini. Ini pilih aja asal-asal, kemudian nanti kita pilih change chart tipe yang ini. Kemudian kita klik, kita menuju ke menu yang ini, yang chart design. Kemudian kita rubah kembali bentuknya menjadi kolom ini, atau bisa pilih yang ini seperti ini. Ini telah sama dua grafik. Sekarang kita akan coba edit grafik yang ini supaya yang Januari berada di bawah, yang minggu 1 ini berada di atas. Jadi ini ada tiga jenis bagian. Yang ini sumbu Y, yang ini namanya yang ini ya. Ini horizontal. Ini apa satu lagi? Ini bisa dicek di sini. Select data. Ya, ini ada nama, ada sumbu Y. Itu yang ini. Yang ini sumbu Y. Kemudian yang ini horizontal atau axis label. Ini axis label. Sekarang kita akan coba rubah. Ini kita coba rubah biar jadi seperti ini. Biar jadi seperti ini ya, yang kedua. Yang ini mudah caranya, bisa langsung dari tabel. Kita pilih select data. Jadi ini kita coba hapus semuanya. Kita buat ulang. Klik OK. Nah, ini kosong, kita akan buat tabel satu persatu. Jadi kita klik, kemudian select, kemudian kita pilih select semuanya. Yang ini. Kemudian ini ada nama. Nama ini nama yang ada di bawah. Kalau ini minggu, berarti ini kita klik Januari. Ini kemudian yang kedua yaitu yang Y. Yang Y berarti yang ada di depannya, yang ini. Kemudian yang H, horizontal. Horizontal berarti yang judul yang ada di atasnya. Nah, udah satu. Kemudian yang kedua. Yang kedua juga sama. Ini dihapus sama dengan yang kedua, yaitu yang Februari. Kemudian yang Y, yang ini. Kemudian yang axis label atau yang H, ini yang di bawah. Kemudian lanjut lagi, minggu ketiga berarti yang Maret. Kemudian ini
Lanjut lagi yang ini. Kemudian lanjut lagi. Error seperti ini diabaikan aja. Kemudian yang keempat, Maret, April. Kemudian April yang kita pilih yang di depannya April. Kemudian yang ini yang ada di depan April tapi yang paling atas ini. Kemudian yang di bawah April yang Mei. Kemudian yang kita pilih yang di depan Mei. Kemudian yang ini. Nah, kemudian kita tambah yang ini. Tambah habis Mei, Juni. Juni sama dengan ini. Kemudian yang Y. Tadi yang Juni ini ya. Ini ya Juni. Kemudian satu lagi Juli, kita tambah lagi. Ini kita klik, namanya jadi Juli. Kemudian di depan Juli, kemudian depan Juli tapi di bagian judul. Nah, selesai. Sekarang klik OK. Nah, dia akan tampil grafik seperti ini. Ya, dia hampir sama seperti ini. Penjualan ini. Penjualan. Jadi ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa Januari di atas atau Januari di bawah, minggu pertama di atas atau minggu pertama berada di bawah, sesuai dengan kebutuhan. Untuk jaraknya bisa diatur. Ini misalnya untuk jarak bisa klik di sini 2 kali. Dia akan muncul seperti ini. Ini series overlap untuk atur jarak semuanya. Jarak semuanya. Kalau untuk gap, dia yang batas-batas yang ini, minggu 1, minggu 2, minggu 3. Dia yang gap. Misalnya ini kita coba 0. 0 dia akan rapat semuanya. Nah, sekarang udah rapat tapi yang pisah yang ini aja. Berarti ini kita pilih yang gap. Nah, rapat tapi yang ini dia yang gap, yang ini gap namanya. Jadi di sini untuk aturnya ada gap, ada series. Kalau overlap dia semuanya. Saya renggang semuanya. Kalau ini gap dia di gap aja. Yang ini. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Ini juga bisa diatur, klik 2 kali. Ini ya. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini bisa dihapus juga. Dia akan otomatis terhapus sendiri. Jadi waktu tabel diupdate, maka grafik juga ikut terupdate. Ya, misalnya ini kita isi lain 3.200.000. Bisa. Ini juga bisa. 50.000 seperti ini. Jadi bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bulan Juli dikurangi juga bisa.
sesuai dengan kebutuhan. Tapi misalnya dibuat yang manual seperti ini agak susah, karena dibuat manual. Kalau ini dia tadi dibuat otomatis, jadi bisa dirubah-rubah. Ini juga agak susah dirubah, karena ada beberapa variabel, ada apa, legend namanya, jadi ini susah diatur ulang ya. Yang ini juga bisa dibuat kayak tadi, dibuat manual. Misalnya yang ini kita coba hapus, kita buat ulang, kita buat manual biar hasilnya seperti ini. Caranya itu yang pertama sekali kita klik sekali sehingga muncul menu chart, desain, dan format. Jadi kalau kita klik di sini nggak ada, baru kita klik di grafik ada. Ini ada seri data, kita coba hapus dulu. Kita samakan sama yang tadi dibuat otomatis di sistem. Di ini muncul menu chart, desain. Kita klik select data. Ini kita buat ulang. Sini tadi ada berapa variabel nama seriesnya. Series berarti tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 series. Ada 5. Cara buatnya sama kayak tadi. Kita blok, kemudian nama legendnya. Nama legendnya di sini. Kalau yang tadi nama legendnya Januari, yang ini minggu 1, yang ini minggu 1. Kemudian yang Y berarti yang ada di depan minggu 1, yang ini depan minggu 1. Kemudian yang H dia jadi di depan minggu 1 yang paling atas atau paling kiri ini. Kemudian minggu 2 juga kita buat manual. Yang ini juga ya, kita klik minggu 2 untuk nama. Kemudian yang Y ada di depan minggu 2. Kalau tadi kita ambil secara ini, kalau ini kita atas bawah karena yang ada di depan minggu 2. Kemudian yang paling ujung ini. Kemudian minggu ketiga. Hapus minggu ketiga yang ada di depan minggu ketiga. Kemudian yang bulan. Dan minggu keempat sama. Keempat. Ini nama. Kemudian yang Y value yang ada di depan minggu keempat. Kemudian yang axis label atau horizontal itu yang paling ujung yang ada di depan legend. Seperti ini udah. Kemudian yang total coba hapus. Yang total salah ini. Kita hapus ini. Kemudian nama total. Kemudian yang Y value yang ini yang ada di depan total. Kemudian yang H value atau axis label yang ada paling ujung seperti ini. Selesai. Sekarang klik OK. Seperti ini. Ini grafik data penjualan, ini grafik data penjualan. Ini kita buat manual. Ini juga kita buat manual. Jadi hasilnya telah sama. Ini total. Ini kenapa total namanya? Ini yang pertama, kita cek ulang, kita rubah.
1 minggu 1. Value minggu 1. Yang ini klik OK. Nah, seperti ini. Ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 total. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, seperti ini. Nah, ini telah sama seperti ini. Ya, kemudian ada satu lagi yaitu kasus. Sedikit kasus berhasil ada data nggak tampil. Jadi di sini ada data nggak tampil. Ini bisa dicek. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Yang gapnya kita besarkan. Ini biar tahu data yang tidak tampil. Atau ini kita buat rapat. Kita buat 0. Nah, seperti ini. Harusnya ini dia ada 6. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ini juga 7. Ini juga 7. Ini juga 7. Ini udah benar 7. Ya, ini berarti 3 ini ada salah. Ini salah kenapa? Karena ini bisa dicek. Ini angkanya, ini bentuknya angka. Kemudian yang terakhir, ini angka. Ini udah manual, udah ada RP, bukan lagi angka. Jadi ini penyebab error kenapa grafik yang ini, yang untuk Juli dia tidak tampil. Juli warna biru tua, yang ini warna biru tua, yang ujung nggak ada. Ini dia ada masalah. Jadi ini kita coba perbaiki. Ya, kita coba perbaiki. Ini jadi angka, tapi tampilnya sama karena telah diformat di Excel. Ini kan angka. Jadi ini dirubah biar jadi angka. Ini tag kan. Ada titik, ada RP, jadi dihapus. Tapi format RP dan titiknya tetap ada karena telah diatur formatnya. Seperti ini. Nah, dia akan otomatis ada yang ini. Kalau kita hapus, dia nggak ada. Kalau kita buat ini, juga nggak ada. Karena dia bukan angka. Seperti ini. Ini hapus. Hilang. Ya, ada karena dia angka. Kalau yang tadi tag bukan angka, jadi di grafik dia nilainya tidak terbaca. Jadi mungkin nanti kalau grafik tidak terbaca, mungkin dia ada penulisan yang kurang jelas atau maknanya kurang. Misalnya kayak tadi angka yang terdetek di sistem tag, jadi harus dirubah kembali menjadi angka. Ya, jadi ini contoh yang telah selesai. Seperti ini. Ini yang dasarnya tadi, ini yang telah dibuat. Ini grafiknya. Ya, jadi di sini bisa dibaca grafiknya ada 2 jenis. Ya. Ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian kalau di sini dia di bulan Januari, minggu pertama, minggu kedua, minggu 3, minggu keempat. Kemudian ada Februari, minggu ke-1, minggu kedua, minggu 3, minggu keempat. Nah, kalau begini dia total penjualan berada di akhir, lebih cocok ke tabel. Kalau seperti ini total dia berada di tiap-tiap bulan seperti ini. Jadi tabelnya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ini saja tutorial dari saya. Apabila ada saran atau masukannya bisa ditulis di kolom komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.